Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ibn Abdillah sayyidina Muhammadin wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada program Pondok Ramadan Online yang pembahasannya adalah kitab atau hadis arba'in. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan penuh barokah sehingga bisa mendapatkan ilmu yang banyak, yang bermanfaat, yang juga barokah bagi kita sendiri juga bagi orang lain. Amin amin ya rabbal. Hadis yang ke-13 yaitu mencintai sesama muslim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi-asrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah dari Bapak Hamzah Anasinya tanah Anyam Anas ibni Malikin sifatan lakin Malik radhiyallahu ridha Allah basir Allah anhu dari Abi Hamzah khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum tak iman tak nyame orang iman ahadukum pasera salah situng ribing kepi hatta yuhibba sampai kutu senang lebur ahadukum li akhihi dak taretana ahadukum maka tiba dong hibu selebur pasera ahad li nafsihi dekaaban ahad wa huwa nyatake huda hadis al Bukhari pasera Imam Bukhari muslimun Imam Muslim. Jadi selaku orang mukmin dianggap imannya tersebut ini kuat dan dianggap imannya itu memang dilakukan dalam kehidupan nyata, maka mereka selayaknya harus mencintai sama muslim itu sama halnya dengan dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga tidak boleh antar orang mukmin dengan mukmin yang lain itu saling dengki, iri, apalagi itu sikat sana sini, enggak boleh. Ya. Jadi kita itu harus bersatu. Sehingga kita ini seperti bangunan yang kuat. Apabila kita sudah kuat, insya Allah tidak ada orang atau kaum lain yang mengganggu umat mukmin. Mari kita saling menguatkan antar sama mukmin. Ya, tidak boleh bercerai-berai. Nanti ketika bercerai-berai kita ini nanti akan mudah untuk dirusak ya oleh golongan tertentu. Ini hadis yang ke-13. Hadis ke-14 tentang sebab-sebab darah ditumpahkan. An Ibni Mas'udin dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu dari Mas'ud qala tabu pasar Ibni Mas'ud qala tabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu tak halal damri'in pon apa derena orang muslimin se-Islam illa bihda salasin kecuali kalaban salah setong setelo. Jadi orang muslim itu tidak boleh dibunuh, diperangi kecuali dengan 3 sebab. As-sayyibu zani panika orang tua si andi laki atau andi bini azani si
azina. Artinya zina muhson. Orang yang berzina muhson itu nanti hukumnya memang berat. Ya. Wan nafsu bin nafsi, berjiwa dengan jiwa, maksudnya orang mate orang lain dengan sengaja. Matalok wattariku dini ban orang seneng laki da ke mana tarik al mufariku se'afi tahil jamaah tidak ka jamaah. Berarti ini murtad ini, meninggalkan agama Islam. Rawahu aja takiul hadis al Bukhari, pasira Imam Bukhari. Jadi kita ini memang menunjukkan bahwa hadis di atas ini, hadis ini yang ke-14 ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian. Hukum pidana dan Islam itu sangat keras. Tujuannya adalah preventif, pencegahan, dan melindungi orang Islam. Sehingga jangan main-main kalau sudah punya istri, punya suami, ya jangan berzina. Lebih baik apabila mau sama mau silahkan dikawin dengan catatan tidak terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut apabila mau menambah istri lagi. Namanya itu poligami. Kalau poliandri enggak boleh. Silahkan dengan catatan tidak menimbulkan fitnah dalam keluarga. Dan jangan-jangan sekali-kali kalian atau kita semua ini membunuh seorang tanpa alasan syar. Orang murtad di sini ini hadisnya menjelaskan bahwa boleh diperangi. Tapi kita karena hidupnya di bawah negara yang asasnya bukan asas Islam, maka kita itu harus berpikir banyak. Jangan memakai rasio tersendiri. Nanti kita repot sendiri. Tapi hadis ini jelas. Ini hadis yang ke-14. Hadis ke-15 ini tentang akhlak orang mukmin. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tabu pasira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tining pasira orang kan sebab man yu'minu manikam iman man ting orang kan sebab pasira man yu'minu benar iman pasira man billahi da Allah wal yaumil akhir berada akhir fal yakul maka becek ngucak ada buah pasiraman khairon deka sefokus aulias mut atau becek di diam tak usah komentar. Waman banti masyarakat orang kan sebab masyarakat man di minum iman masyarakat man billahi dari Allah wal yaumil akhir ban akhir hari kiamat palikrim maka muljakin masyarakat man jarahu de tatang kena man. Waman bani masyarakat orang kan sebab masyarakat rahman menikah pada masyarakat rahman ibnu bani iman masyarakat rahman bila dengan Allah wal akhir ban are kiamat palikrim maka muljakin masyarakat rahman doifahu de katamu ya man. Rawahu nyata kaki daga hadis an Bukhari ya Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi di sini kalau kita sebagai orang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan akhir, maka kita itu silakan berkomentar yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, menulis di Twitter yang baik-baik, mengomentari di GoPro yang baik-baik. Pokoknya usahakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa yang baik-baik, ya silakan diam saja, lihat saja, jangan komentar. Ya. Dan barang siapa yang juga beriman kepada Allah dan akhir atau hari kiamat, maka ketika ada tetangga itu harus dimuliakan. Caranya, ketika membutuhkan sesuatu kita bantu, ketika salah ya kita musyawarahkan agar mereka itu menjadi orang yang baik. Ya. Pokoknya semuanya yang baik-baik. Usahakan jangan sampai terjadi perselisihan antar tetangga. Apalagi tetangga tersebut masih pemilih kita. Dan selanjutnya
orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari kiamat, ketika ada tamu, ya kita hormati. Siapapun saja tamunya, hormati. Kalau gurunya biasanya menghormati temannya. Ini yang banyak yang tidak dihormati. Ketika ada pengemis, pengemisnya sampai 3 kali dalam satu hari, biasanya itu bahasanya kasar. Padahal itu juga tamu. Silakan. Kalau nggak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, ya silakan katakan ada. Berilah semampu kali. Itu juga manusia yang butuh pertolongan sesama mukmin, sesama Islam. Ya. Jadi yang bisa diambil kesimpulan, kita usahakan bicara yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, ke tetangga juga yang baik-baik, pada tamu juga yang baik-baik. Kalau ada sesuatu yang pantas disuguhkan, suguhkanlah pada tamu tersebut. Ya, bicara yang baik-baik. Walaupun suguhannya bagus, tapi ngomongnya tidak baik pada tamu, ya, biasanya tamunya tersebut jengkel dan tidak akan satu rahim lah lagi. Ini ada 3 hadis dan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, sebutkan 5 alasan seorang mencintai atau senang pada dirinya sendiri. Sesuai dengan hadis itu. Kok bisa? Kenapa kok harus senang pada diri sendiri? Sebuah 5 alasan. Yang kedua, dengan bukti apakah Anda bisa dikatakan benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat? Buktinya apa? Bahwa Anda ini beriman kepada Allah. Nah, tolong dijawab dengan ringkas dan benar. Semoga pertemuan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala diridhoi dan penuh dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doa. Fa ya Rabbi wafiqni bi taqwa ya Allah, fa ya Rabbi irhamni musnin khatimati. Dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.